Sistem pensiun PNS mau diubah, ini bocorannya. Belum lama ini pemerintah telah mempersiapkan skema baru dalam pembayaran pensiun PNS. Dengan adanya skema baru ini, pemerintah dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2022 disebutkan saat ini sistem pembayaran pensiun menggunakan skema Pay As You Go. Pembayaran manfaat pensiun PNS dibayarkan langsung dari APBN setelah pegawai yang bersangkutan masuk masa pensiun. Pada 2020, pembayaran dana pensiun PNS yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp125,5 triliun atau setara 0,8% produk domestik bruto (PDB). Kedepan, sistem pembayaran pensiun diarahkan menggunakan skema pembayaran secara penuh, fully funded, yaitu manfaat pensiun yang diterima PNS dikaitkan dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dan pegawai itu sendiri, tulis dokumen tersebut. PNS dapat menentukan berapa besaran pensiun yang ingin diterimanya kemudian hari. Besaran pensiun sebagai dasar penghitungan iuran yang harus dibayar tiap bulannya selama masa kerja. Dengan skema ini, semua iuran dari PNS dan pemerintah akan dikumpulkan terlebih dulu jadi anggaran dana pensiun. Iuran dari kedua sumber tersebut dikumpulkan pada lembaga pengelola dana pensiun. Besaran pensiun yang diterima PNS di kemudian hari berasal dari iuran pensiun dan hasil investasi dari pengelolaan dana pensiun, tulisnya. Oleh karenanya, dengan menggunakan sistem fully funded ini, pemerintah dapat mengurangi beban APBN untuk pembayaran dana pensiun PNS. Selain itu kelebihannya bila dibanding Pay As You Go, pembayaran dana pensiun PNS melalui skema ini dapat membuat terjadinya akumulasi dana sehingga menjadi tabungan masa depan, menciptakan keuangan nasional, meringankan beban pemerintah sebagai pemberi kerja dan menciptakan lapangan kerja. Pensiun PNS dibayar sekaligus. Pemerintah kembali membuka wacana perubahan skema pembayaran pensiun pegawai negeri sipil. Jika saat ini pembayaran pensiunan masih diberlakukan per bulan, akan diubah menjadi satu kali pembayaran sekaligus di awal pensiun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui akan membahas penerbitan peraturan pemerintah soal pembayaran pensiun melalui skema pesangon ini. Kebijakan ini diperkirakan bisa diterapkan. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Sopyan Djalil mengatakan, nantinya uang pensiun PNS akan diberikan sekaligus saat PNS yang bersangkutan masuk usia pensiun. Uang pensiun berasal dari iuran dari PNS dan anggaran dana negara. Nanti ditentukan besaran uang pensiun yang didapat. Sopyan mengaku perubahan skema pembayaran pensiun PNS ini masih perlu dimatangkan. Perubahan perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya untuk membawa PNS yang masuk usia pensiun dan mengurangi beban anggaran. Sopyan menilai pensiunan PNS di Indonesia saat ini masih terbilang produktif. Dengan uang pensiun secara sekaligus, uang ini menjadi modal usaha untuk mencari pekerjaan lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa batas usia pensiun ada 58 tahun bagi pejabat administrasi dan bagi pimpinan tinggi batas usia pensiunnya 60 tahun. Beban negara berat. Skema pensiun PNS yang berlaku saat ini dinilai membebani keuangan negara. Pada tahun 2017 saja, anggaran negara yang digunakan untuk membayar uang pensiun PNS mencapai 90 triliun. Itu berat, katanya. Bahkan menurutnya, pemerintah saat ini memiliki utang kepada PT Taspen mencapai 21 triliun untuk membayar pensiunan PNS. Direktur Utama PT Taspen yakin perubahan skema pensiun ini akan diterima PNS. Nilai yang diterima lebih terasa. Apalagi katanya, dengan perubahan ini beban yang ditanggung negara lebih ringan. Menurut dia, utang
pemerintah ke Taspen untuk pembayaran pensiun semakin besar karena beberapa masalah. Salah satunya adalah kenaikan pangkat PNS yang tidak diikuti dengan kenaikan premi pensiun. Premi pensiun PNS ini ditanggung Taspen per tahun sekitar 3 triliun sampai 3,5 triliun hingga terakumulasi katanya. Perubahan skema ini sudah muncul sejak 2014. Beredar kabar dengan skema baru ini uang pensiun PNS berkisar 500 sampai 1,5 miliar per orang bagi pensiun PNS. Kabar gembira, pensiunan PNS bisa dapat 1 rupiah miliar. Jakarta, pensiunan PNS bisa mendapatkan uang pensiun hingga 1 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullah. Dia berharap ada perbaikan dalam skema dana pensiun bagi PNS. Saat ini jika pensiun PNS total hanya menerima puluhan juta maka ke depan diharapkan bisa mendapat 1 miliar rupiah. Jadi kalau kita pensiun biasanya terima 70 juta rupiah, 75 juta rupiah. Mudah-mudahan dengan sistem yang semakin bagus adik-adik kita yang baru masuk itu pensiun nanti bisa dapat 700 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Mudah-mudahan 30 tahun mengiur nanti diciptakan sistemnya. Insya Allah bisa, katanya dalam Musyawarah Nasional ke-9 Korpri, Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Dia berharap dana pensiun PNS semakin lama semakin besar dibanding yang diterima saat ini. Setidaknya PNS di masa pensiun bisa menerima 50% dari total penghasil bukan dihitung hanya dari gaji pokok saja seperti saat ini. Mudah-mudahan besok kalau kita pensiun, bulanan kita tidak dapat seperti ya sekarang. Tapi mudah-mudahan bisa didesain sistem pensiun setidak-tidaknya saat pensiun nanti menerima sebesar kurang lebih 50% dari penghasilan saat ini. Bukan dari gaji pokok, katanya. Pada Maret tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpar Cahyokumolo mengaku telah berdiskusi dengan PT Taspen terkait tunjangan pensiun bagi aparatur sipil negara ASN. Cahyo mengaku sempat bertanya kemungkinan ASN mendapatkan tunjangan pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Menurutnya kemungkinan untuk mendapatkan tunjangan pensiun sebesar 1 miliar rupiah itu ada. Kami dengan Taspen juga sudah diskusi. Bagaimana kalau pensiunan ASN itu nanti dapat